Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa kita sudah beralih ke kegiatan masa dalam pengabdian ke masyarakat ya, udah ketiga ya. Iya, pekan ketiga. Materi hari ini yaitu tentang hadis lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada pendahuluan, yaitu lockdown merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya mengunci. Jadi, bila istilah tersebut dipakai dalam penggunaan virus corona atau dalam kurung COVID-19, berarti lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari dan suatu wilayah. Sementara itu perlu diketahui bahwa lockdown merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW pada masanya. Ia memerintahkan pemberlakuan lockdown terhadap wilayah yang diserang wabah penyakit. Nabi Muhammad juga pernah menginstruksikan kepada para sahabat pada masa itu untuk mengisolasi diri, menjadikan kebijakan lockdown sebagai langkah taktis, praktis, dan strategis menangkal penyebaran lepra dan kusta yang juga tak kalah ganas pada waktu itu. Ujar Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Titik Madani Ustadz Ainul Yakin saat dihubungi Okezon. Selanjutnya, al-hadis dijelaskan oleh sahabat Ataya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik teman-teman, di sini ada hadis yang merupakan lockdown untuk suatu wilayah yang terkena ini ya, wabah. Baik, disimak ya teman-teman. Anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisyarq balaghahu anna al-waba qad waqa'a bisyam. Fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Yang artinya, sesungguhnya Umar kharaja ila Syam sedang dalam perjalanan menuju Syam. Falam maka Nabi Syargo balaghahu anal wabah qad waqa'a bisyam. Saat sampai di wilayah bernama Sarg, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar, jika Nabi Muhammad SAW berkata, "Idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaihi." Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaron minhu. Maka janganlah kalian memasukinya, tapi jika terjadi wabah di tempat kamu. Nah, selanjutnya ada syarah hadis yang akan dijelaskan oleh sahabat saya, Saudari Tasya. Silahkan. Ya, untuk selanjutnya, syarah hadis, sebelumnya suara saya jelas nggak? Jelas, Kak. Nah, yang pertama itu ada menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah ya, agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan itu adalah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Nah, yang selanjutnya menurut kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh. Jadi bukan haram ya. Nah, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Nah, selanjutnya dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Nah, selanjutnya ada juga sebagian dari mereka yang membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah tersebut. Nah, sebagian lain memakruhkan, tidak mengharamkan. Namun pendapat ini ditentang oleh kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya gitu.
Nah, maka dari itu pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang kita bahas malam ini, bahwasanya Nabi Muhammad tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar itu untuk keluar, agar wabah tidak menyebar ke wilayah yang lain. Hal ini membuktikan bahwa mukjizat Nabi Muhammad dalam bidang ilmu medis. Nah, upaya ini juga sangat relevan kan dengan istilah lockdown yang kita alami sekarang ya. Nah, atau karantina wilayah yang ditetapkan di beberapa negara, baik di dunia maupun di wilayah kita sendiri. Nah, saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Jadi, intinya dari pertemuan malam ini, bahwasanya dulu pun Nabi melakukan lockdown gitu ya, nggak cuma sekarang tuh. Dan sarannya tadi di sini saling menjaga aja ya. Jadi yang misalkan kita nih wilayah kita kan lagi terpapar, ya kita sebisa mungkin gitu ya, jangan kemana-mana gitu. Kalau emang ada anjuran untuk lockdown ya lockdown atau isolasi di rumah gitu. Terus yang wilayah lain juga dilarang masuk ke wilayah kita ya untuk niatnya ya untuk menjaga gitu kan supaya tidak menular atau tidak menambah angka yang terpapar itu. Jadi buat teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas dari pembahasan malam ini? Kita sharing aja ya. Kalau nggak usah tegang guys. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Atau ada yang punya pendapat gitu. Oh sebenarnya pendapat ini tuh nggak benar, gimana gitu. Diajukan. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Paham teman-teman? Dari Paham ya orang-orang mengalami sebelumnya dari rasanya lockdown. sejarah wabah, habis itu hadis sebelumnya tentang penyakit itu, dan sekarang tentang Pasti ada obatnya. saling berhubungan gitu. Iya. Jadi kan kita pertama ngebahas tentang Sejarah hadisnya ya. ya, sejarah wabah Ya, di pertemuan pertama. Terus segala penyakit pasti ada obatnya. Dan sekarang lockdown di suatu wilayah. Jadi sebuah wabah pasti ada hikmahnya gitu. Dan ada obatnya gitu ya. Ini lockdown ini suatu usaha gitu ya untuk mengurangi angka terpaparnya COVID atau wabah lainnya gitu. Terus Gimana mengamankan para jomblo biar enggak kemana-mana. Iya. Aduh. Jadi kalian terselamatkan. Ada yang nanyain nggak? Kalau misalkan keluar, kalian boleh masuk lagi ya. Atau ada yang mau ngeluh, ya Allah capek banget kak tahu lockdown kayak gini kapan sih? Atau mau sharing-sharing, tanya-tanya yang lain bisa. Ya. Sarannya gimana sih biar lockdown ini berfaedah gitu? Atau apa gitu juga boleh. Atau kalian bingung gitu. Sekolah gini-gini aja. Gak ada apa ya? Gak ada perubahan. Lulus tahun corona, iya nggak? Gimana teman-teman, udah bosan belum nih menghadapi pandemi? Di rumah aja, nggak kemana-mana.
Iya. Kebut ya? Oh. Padahal nggak apa-apa, kita sharing aja. Terus nanti kita cari solusinya di mana. Adanya bimbingan ini tuh biar kita tuh sharing, cari solusi, gimana walaupun lockdown kita tetap beraktivitas, tetap semangat, tetap menjalani aktivitas yang berfaedah gitu. Ada pertanyaan dari Kak Hanik. Hikmah dari adanya corona apa kira-kira? Banyak banget ya hikmah dari pandemi ini. Kita bisa rajin-rajin cuci tangan. Kita bisa mendekatkan diri, rajin beribadah dalam rumah. Kita jadi lebih apa ya? Lebih menjaga diri gitu ya. Kita lebih tahu batasannya nih. Misalkan salim ke lawan jenis yang tadinya salamannya begini, sekarang hanya begini. Iya. Itu hikmah dari Hikmahnya adanya pandemi corona gitu. Jadi kita tuh lebih tahu batasan, teratur, hidupnya bersih, sering-sering cuci tangan, sering-sering mandi, jaga kesehatan. Mungkin Banyak banget kan dari yang dari mungkin pandemi ini. lebih besar lebih ditarik garis besarnya yaitu lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sih hikmah dari Ya corona. benar. Kita jadi banyak waktu untuk beribadah. Biasanya kita kan sibuk kerja, ngajar atau sebagainya gitu. Jadi kita lebih banyak apa ya, waktu untuk beribadah kepada Allah gitu. Dengan menjalani aktivitas yang sama seperti itu. Iya. Kalau ditanya soal hikmah pasti banyak ya, karena kan yang namanya Allah kasih ujian, Allah kasih penyakit apapun wabah gitu ya, pasti selalu ada hikmahnya. Betul, Kak. Lalu di sini yang masuk siapa Juni? Mandi Kak Hanik, pasti mandi. Cuma sekarang lebih sering mandi. Karena ada Lebih rajin. pandemi. Lebih rajin. Karena butuh keluar dari rumah gitu. Jadi kalau di ini jadi kalau untuk kebutuhan mendesak kita boleh keluar dari wilayah yang terpapar gitu ya. Nggak hanya kan sebagian ulama ada yang mengharamkan, sebagian memakruhkan dan itu juga tidak apa-apa gitu. Emang kalau misalkan kebutuhan kita mendesak gitu ya, boleh kita keluar mencari nafkah misalnya kalau yang udah kerja. Kalau misalnya kita belajar gitu, kuliah butuh banget nih kita keluar, boleh. Asal kita harus kuat, imunnya kuat. Tadi ada ya yang di syarah hadis sebelumnya tuh. Harus kuat keyakinannya, tawakalnya, raganya, imunnya juga gitu. Bagaimana teman-teman? Mau ada lagi sharing? Ayo. Ini kita benar-benar apa ya, kayak santai aja gitu, pertanyaan-pertanyaan yang santai. Jadi kalian bebas mau tanya apapun, tapi dalam ruang lingkup materi. Kan kita udah 3 materi ya? 3 materi. Iya, udah 3 pekan. Barangkali dari siapa ini? Ada disebutin namanya? Berapa orang ada ini? Ada yang mau ditanyain lagi enggak?
Coba ada yang bisa apa ya, yang bisa jelasin sebenarnya lockdown yang baik itu yang kayak gimana sih gitu. Menurut pandangan kalian lockdown tuh apa gitu? Selain yang udah dijelasin, pesan-pesan lockdown selama ini. Udah berapa tahun? Setahun nih ada ya kita lockdown? Tahun lebih. Ya. Pesan-pesan lockdown selama setahun. Boleh Kanisa, gimana pesan-pesan lockdown? Boleh di chat. Gimana nih Iya, ngabisin siapa waktunya aja. nih di saat lockdown, di saat pandemi. Kak Hanik gimana Kak Hanik? Jauh di Apalagi kan sana? udah ada yang masuk, iya kan udah ngajar ya. Iya, Kan udah ngajar. Kena deh. hilang. Atau di sini ada yang aktivitas di luar gak? Kerja mungkin atau apa gitu, aktivitas di luar. Udah kayak nggak pernah lihat dunia ya. Itu ada Jalan terus. Kak siapa ya? Muhammad Yandi ya, itu ya dipanggilnya. Kak Yandi atau siapa ya? Bagaimana lockdownnya? Bagaimana menghabiskan waktu di saat pandemi? Iya, yang beraktivitas di luar. Apa kabar di luar, ada apa? Ada apa di luar? Iya, udah nggak pernah lihat dunia luar, ya Allah. Bagaimana Kak? Tapi kayaknya belum. Siapa ini? Katanya nggak bisa ke bioskop. Iya ya, parah banget, nggak nge-mall ya. Astagfirullah. Tenang. Semua akan berlalu, guys. Mungkin itu salah satu hikmahnya dari pandemi, kita bisa mengirit uang, Irit, benar. bisa dialih fitrah nanti. Bener gak? Bener. Iya, benar banget. Irit, yang nggak shopping ya. Terus nggak sombong juga sama jomblo gitu. Iya Nggak Kak. mojok ke bioskop. Itu banyak banget hikmahnya, ya Allah. Jadi kalian harus bersyukur, guys, dikasih lockdown sama Allah. Banyak ya yang awalnya memang banyak mengeluh ya kita, tapi setelah dipikir-pikir Iya. juga hikmahnya gitu ya. Yang bosen di rumah, yang pengen ketemu teman, kuliah di rumah aja, banyak banget tugasnya. Yang tadinya nggak bisa yang tadinya nggak aktif sosial media gitu ya, yang nggak tahu teknologi, terus sekarang jadi berkembang. Di sini ada yang aktivitas di luar gak? Iya nih. Saya Gimana Kak? Ngapain Kak? Kemana? di kampus masih harus mengawal dosen karena dosen tidak libur. Jaga kesehatan ya Kak Alvaro. Ya, buat teman-teman juga kalau keluar tetap patuhi 3M. 5M. Sekarang 5M ya. Apa aja coba? Mobilitas, menjaga lalu Menahan makan minum.
menjaga jarak, mencuci tangan, pakai terus masker, terus mengurangi mobilitas. Satu lagi itu apa ya? 5M. makan-makan. Ya, pokoknya buat Kerumunan. semua teman yang aktivitas di luar tetap patuhi itu, karena mungkin kita kebal terhadap corona, tapi kan orang tua kita nggak tahu. Maksudnya kasihan orang-orang yang sudah tua atau adik-adik kita yang masih kecil, seperti itu. Lebih tidak mementingkan ego sendiri sih. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Belum atau mengantuk nih? Kayaknya Udah habis mengantuk terawih. kekenyangan, habis buka puasa. Pokoknya nanti kalau ada yang mau ditanyain apapun ya, atau ada yang mau sharing, mau curhat segala macam, mau nyari solusi, boleh ke kita. Kita selalu, Belajar insya Allah, bareng-bareng. kalau lagi kita bisa jawab. Kayaknya kalau Jadi- di chat udah paham semua deh, Kak. Iya. Kita udahin ya. Kita cukupkan ya. Lanjut pertemuan. Kita kembalikan kepada moderator. Jadi buat ya. moderator, mana ya? Silakan awalnya. Boleh langsung ditutup aja ya. Buat teman-teman, nanti kalau ada Ya. apa ada yang mau ditanyain. Maaf ya. Ya mungkin cukup sekian paparan materi dari kelompok 7 ya. Untuk semuanya kalian udah tahu kan sekarang lagi masa pandemi, harus jaga jarak, ya kesehatan lah semuanya ya. Sekian dari kelompok 7. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Kita jumpa minggu depan. Nah, sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat semua. Aku izin live kan ya. Ya.